Kalau persoalan ditawarin, saya tidak pernah. Tetapi sebagai putra daerah dan sebagai putra asli orang Timor Leste, kami selalu mendukung. Kalau Anda sebagai orang Timor Leste ini asal mana sih? Ceritain dulu dong. Ya, baik. Nama saya Mas Yunus Abi. Saya aslinya dari Suai. Terletaknya kampungnya itu namanya Beko 2. Lalu kami juga besarnya di Mokola. Saya tamat SD-nya di Holbolu. Lalu kami orang asli Suai. Namanya Kovalima, Kecamatan Kovalima, Suai Kota. Asli dari Beko. Di Indonesia, tinggal di Indonesia sejak kapan? Kalau saya tinggal di Indonesia, saya semenjak tahun 93 saya sudah di Jakarta. Tahun 93 saya sudah di Jakarta. Saya di sini, saya mulai sekolah lagi SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, saya sampai perguruan tinggi di Jakarta. Lalu saya tinggal dengan namanya tokoh prointegrasi, Bapak Franciscus Fernandes da Silva. Yaitu pada saat itu ada sebuah forum namanya Forum Pengkajian Timur Timur. Forum Pengkajian Timur Timur itu hanya mengkaji tentang persoalan-persoalan Timor Leste, baik politik, ekonomi, HAM, dan budaya pada saat itu. Nah, bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk bagaimanapun condong karena tinggal dengan tokoh prointegrasi, yaitu Pak Franciscus Fernandes da Silva. Beliau selalu memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana mencintai daerah, mencintai kampung halaman, bagaimana mengajarkan kita supaya kelak nanti kita bisa menjadi pemimpin dan bagi bangsa dan negara. Kita harus tetap mencintai kampung halaman kita, yaitu Timor Leste. Atau dulunya disebut Timor Timur. Sekarang disebutnya Timor Leste. Anda nyesel nggak sih mungkin dulu Timor Timur sekarang menjadi negara sendiri Timor Leste? Punya kebanggaan sendiri atau gimana? Yang pertama, saya tidak menyesal karena semua perjuangan yang dilakukan oleh beberapa orang-orang tua kita, founding father yang ada di Timor Leste memperjuangkan bagaimana menuju kemerdekaan, itu adalah perjuangan yang dilakukan baik ketika masih berintegrasi dengan Indonesia, karena ada dua pilihan. Pilihan itu karena semua sama-sama untuk mensejahterakan kemanusiaan yang ada di Timor Leste pada saat itu. Tapi hanya versinya, cara berpikirnya berbeda-beda. Ada masyarakat yang menyatakan bahwa ketika bergabung di Indonesia kita damai. Ada juga masyarakat yang bilang kalau kita mau bergabung dengan Indonesia, tetapi jangan juga kita dijajah. Itu. Maka ada dua pilihan yang dilakukan oleh sekelompok, yaitu pro kemerdekaan dan pro integrasi. Kami memilih bahwa tetap berada di Indonesia karena mencintai merah putih. Tapi tetap kami juga mencintai kampung halaman karena kampung halaman kami adalah Timor Leste. Kami juga mengapresiasi saudara-saudara Tiudorang yang sudah berjuang dan setengah mati untuk membawa kemerdekaan bagi Timor Leste. Adalah apresiasi yang sangat tinggi buat mereka semua. Hari ini Timor Timur sudah merdeka. Maka perjuangan itu telah dimenangkan oleh Tiu mereka semua. Baik perjuangan yang selama di hutan dimanapun kami apresiasi itu. Karena yang kami bangga yang pertama bahwa pada saat terjadi kejadian yang ada di Timor Leste yang namanya Tiu, kami ada di hutan, mereka tidak pernah yang namanya intimidasi masyarakat. Mereka hanya mencari bapak itu siapa mungkin semua orang tahu, tapi tidak pernah yang namanya untuk masyarakat kecil, nggak ada. Karena kita mau nalin, tidak mungkin kita akan melakukan itu karena mau alin itu mau nalin timurnya. Jadi itu. Iya, tapi katanya di Timor Leste ini setelah menjadi negara banyak yang miskin. Benar nggak sih? Kalau persoalan kita lihat bahwa sebuah negara baru bertumbuh dan baru bertumbuh perekonomian, politiknya, pasti ada namanya kekurangan dan kelebihan. Tapi persoalan yang namanya kemiskinan, saya kira masyarakat Timor Leste sampai hari ini mereka tidak merasa kemiskinan. Karena namanya kehidupan sehari-hari yang dilakukan di sana. Saya contohkan saja bahwa di daerah kami, daerah Suai atau daerah Beko, itu persawahan airnya sangat limpah dan luar biasa. Jadi kami tidak pernah merasakan yang namanya kemiskinan. Tetapi namanya kampung halaman pasti ada.
Hanya ada persoalan-persoalan gejolak-gejolak soal politik untuk membangun ekonomi, membangun budaya, membangun sistematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Timor Leste sudah masuk menjadi ASEAN, itu adalah sebuah kompetitif yang harus dilakukan. Ya makanya persoalan politik, persoalan ekonomi semua akan dibicarakan bersama di parlemen bersama dengan Bapak Presiden Republik Timor Leste dan Bapak Perdana Menteri Timor Leste. Anda pernah tawarin sih menjadi kabinet di pemerintahan Pasanana Agus Mau sekarang ini? Kalau persoalan ditawarin, saya tidak pernah. Tetapi sebagai putra daerah dan sebagai putra asli orang Timor Leste, kami selalu mendukung langkah-langkah yang diambil, langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintahan Timor Leste. Semoga memberikan yang terbaik dan memberikan harapan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Timor Leste yang hari ini menginginkan kedamaian, hari ini menginginkan kesejahteraan, hari ini menginginkan kemakmuran. Gimana lihat ekonomi sekarang di Timor Leste itu? Kalau untuk perekonomian hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Maka sekarang Timor Leste sekarang agak maju satu langkah. Hanya persoalan politiknya masih kental. Tetapi keegoan itu mulai perlahan-lahan akan dikurangin karena untuk kesejahteraan masyarakat Timor Leste mulai mereka mikirkan bagaimana ke depan kita berpikir yang terbaik. Dengan adanya terpilih kembalinya Bapak Kairala Sanana Gusmao sebagai Perdana Menteri Timor Leste akan membawa satu kesejahteraan, akan membawa satu bilateral kerjasama dengan Indonesia untuk membangun kesejahteraan di Timor Leste. Pernah dapat kabar rakyat Timor Leste sebagian ingin ke Indonesia. Timor Leste itu ingin kembali ke Indonesia, benar nggak sih itu? Kalau mendapat kabar itu, ya memang namanya kabar angin. Tapi faktanya kan kenyataan yang ada di sana kan tidak seperti itu. Ada sebagian sekelompok menyatakan bahwa kami kepingin bergabung kembali dengan Indonesia. Ada sekelompok bilang kami tetap ingin merdeka. Tetapi itu baru namanya wacana. Wacana ini juga kabar angin. Kita belum tahu kepastiannya. Tetapi pada hari ini semua masyarakat bahu-membahu dan mendukung pemerintah yang sementara berjalan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Timor Leste untuk ke depan. Sudah ada pembangunan nih pelabuhan di Tibar nih, gimana lihatnya? Nah, dengan adanya pembangunan yang ada di Tibar itu, hari ini kita apresiasi bahwa untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun perekonomian di Timor Leste dengan sangat luar biasa dengan adanya kekayaan alam yang begitu tinggi, minyak yang begitu besar, maka Timor Leste dengan adanya pembangunan untuk bagaimana kelak nanti misalnya uranium adalah nomor 1 terbaik di dunia yang ada di Timor Leste tapi hari ini belum dieksploitasi dan belum dibangun, maka kita harapkan bersama untuk kecepatnya ke depan menjadi yang terbaik bagi kita semua. Oke.